Biasanya yang namanya investasi diinvestasikan sekarang, benefitnya masa depan. Nah, tetapi yang instrumen yang akan kita bicarakan ini adalah investasinya sekarang, benefitnya masa depan dan masa lampau. Yang kita bicarakan ini adalah sebuah investasi dengan waterfall concept. Ya, bagaimana sebuah instrumen wakaf, baik itu security crowd fund, CWLS, dan seterusnya, saat kita investasi, langsung melahirkan circle yang pertama atau putaran pertama itu adalah commercial program atau aset wakaf yang melahirkan yieldnya ini kemudian diputar kembali masuk ke dalam sosial program dan seterusnya. Saya yakin ke depan instrumen wakaf investasi ini akan menjadi instrumen yang bisa meledak karena Indonesia adalah negara dermawan. Indonesia memiliki angkatan kerja produktif paling banyak nanti di 2030, nomor 2 setelah India. Kemudian yang ketiga, Indonesia adalah negara yang kaum milenialnya yang lahir di atas tahun 2000 adalah kaum milenial yang soleh. Artinya saya yakin instrumen ini apabila kita kelola dengan baik akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alhamdulillah kami sudah menggelontorkan atau menawarkan efek dengan nilai 943 sekian miliar terserap ke masyarakat pemodal adalah sejumlah 882 miliar 157 sekian. Masya Allahnya untuk obligasi syariah atau sukuk ini 281 miliar. Speed up-nya itu berkembang itu setahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Ada nanti calon-calon anggota dari Bapak Ibu Nazir sekalian yang berniat untuk terjun mendirikan SCF, monggo. Kita masih 44, mudah-mudahan ke depan bisa touch di angka 100. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengelola aset-aset wakaf biasanya kan membutuhkan dana untuk bisa mengoptimalkan aset wakafnya, khususnya aset wakaf yang komersial pastinya gitu ya, karena dituntut untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan plus margin. Apabila yang ingin dikembangkan itu adalah aset wakaf, maka ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk fundraising aset wakaf komersial yang ingin ditambah modalnya. Atau yang kedua, pada dasarnya ini aset yang ingin dikembangkan adalah aset komersial biasa gitu ya, nggak ada masalah, business as regular business as usual. Nah, tetapi instrumennya lah yang ingin dijadikan instrumen wakaf, artinya saya membeli instrumen ini sebagaimana seperti instrumen wakaf uang. Lantas, wakaf uang itu diinvestasikan dalam bentuk SCF ini. Jadi ada dua nih. Ada satu yang bagi Nazir itu bisa menjadi sumber alternatif untuk pendanaan. Tapi yang kedua, bagi sang wakif, ini juga bisa menjadi salah satu sumber. Nazir juga ini bisa menjadi sumber investasi. Jadi menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat untuk kemudian dibelikan SCF ini. Atau sebaliknya, kita memang sudah berniat untuk membeli SCF ini, kemudian diserahkan kepada Nazir, sehingga nanti marginnya itu bisa digunakan untuk pengembangan aset-aset wakaf. Kami juga ingin menyampaikan bahwa wakaf dari sisi Nazir itu juga bisa menjadi penyelenggara atau menciptakan SCF karena sangat memungkinkan sekali kira-kira seperti itu. Ayo kita sama-sama, ini merupakan satu industri yang bisa kita bangun. Alhamdulillah terkait dengan wakaf dan juga wakaf investasi, memang di tahun kemarin kita dapat satu kesempatan ya untuk mencoba membuat satu model yang menggabungkan antara wakaf dan juga platform SCF. Memang semangatnya adalah bagaimana dengan SCF ini bisa meleverage ataupun mengoptimalkan begitu terkait dengan wakaf, khususnya wakaf produktif. Ada banyak use case yang bisa tersentuh. Yang pertama dari sisi aset wakaf, misalkan tanah. Dengan adanya SCF, mungkin ada beberapa aset-aset wakaf yang potensial untuk diproduktifkan. Dengan on top of tanah wakaf tersebut, kita bangun entity bisnis, misalkan seperti klinik, kos-kosan, dan lain sebagainya, yang mana semua itu bisa dikemas dan juga kemudian dibantu pendanaannya melalui fundraising, melalui crowdfunding. Yang kedua, use case-nya kita juga bisa membantu meleverage atau mengoptimalkan aset wakaf uang yang memang mandat sebagai Nazir adalah untuk melakukan pengelolaan sehingga nanti hasilnya bisa dirasakan oleh penerima manfaat mauquf alaihi. Nah, dengan itu kita juga membuka peluang investment instrumen begitu kepada Nazir yang mungkin ingin menitipkan dananya ke platform SCF yang memang secara umum SCF ataupun fintech ini dari sisi margin begitu memang lebih besar begitu menawarkan. Walaupun di sisi lain juga seiring dengan itu memang
ada faktor resiko yang kemudian mungkin juga agak sedikit lebih tinggi dari yang lainnya. Karena sejatinya sunatullahnya seperti itu Bapak Ibu ya, ketika memang berharap margin yang besar, biasanya memang melekat faktor resiko yang juga lurus begitu ya. Yang ketiga juga yang menjadi semangat kami, kita ingin mengoptimalkan atau meleverage peran wakif, khususnya wakif retail, yang mana kita ketahui investor retail belakangan ini peningkatannya luar biasa signifikan Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat misalkan peningkatan investor retail di pasar modal dalam 3-4 tahun terakhir itu selalu hampir double begitu. Dari yang mungkin 5 tahun lalu sekitar 1 juta atau mungkin nggak sampai, sekarang sudah di atas 10 juta. Seiring dengan itu kita juga coba untuk arahkan mereka yuk sembari investment juga investasi yang tadi disebutkan Pak Imam, investasi akhirat melalui wakaf. Ada investor yang mungkin ingin invest 10 juta, kemudian kita tanya dari 10 juta ini mana yang mau beneran invest, artinya returnnya kembali ke dirinya, atau mana yang mau diwakafkan. Misalkan dari 10 juta, 8 juta investasi, 2 juta diwakafkan. Kami dengan SCF, dengan mandat PUJK 57, memang diwajibkan untuk memberikan monitoring, reporting yang rigid begitu ya, sehingga kedua-duanya harapannya bisa dideliver secara baik begitu kepada semua pihak, baik itu regulator, OJK, kemudian BWI terkait dengan wakaf, kemudian juga DSN MUI terkait dengan kesyariahan, termasuk juga investor dan juga wakif-wakif begitu. Adapun success story kita kemarin yang sudah kita lakukan begitu, kemarin kita coba danai satu proyek yang diinisiasi oleh Nazir, kalau boleh disebut Nazirnya Lingkar Sehat Indonesia, memiliki klinik begitu, klinik yang ingin ada perluasan area servis menjadi servis perluasan ke operasi katarak, membutuhkan pengadaan mesin yang mana dengan itu kita coba terbitkan sukuk dengan skema ijarah yang mana manfaat dari mesin tersebut sementara dialihkan ke sukuk tersebut untuk kemudian nanti returnnya bisa dirasakan oleh investor dalam jangka waktu tertentu.